الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده تعالى وأشكره، جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره وتمسكوا بهديه فعزوا وسادوا وملكوا وقادوا ومن تبع هديهم ولزم سنتهم إلى يوم الدين. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, di mana hingga siang hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas nikmat-Nya, baik itu nikmat dunia dan terlebih lagi nikmat agama. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengingat Ramadan semakin dekat, tentunya persiapan kita semakin dimatangkan. Maka selalu kita ingatkan bagaimana persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena mengingat sekarang sudah 17 Sya'ban. Maka termasuk hal penting yang selalu diingatkan adalah persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka yang pertama di antara persiapan tersebut adalah senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bertobat kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Dan juga disebutkan dalam hadis Al-Aghar ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya saya bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini diantara bekal yang selalu kita siapkan menyongsong bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita diperjumpakan dengan Ramadan dan diberi kesehatan dan kekuatan serta taufik untuk bisa beramal sebanyak mungkin di bulan Ramadan, dan kita berdoa agar amalan kita diterima di bulan tersebut. Dan para as-salaf ridwanullahi ta'ala alaihim wa rahimahumullahu ta'ala, mereka atau 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah. 6 bulan sebelum masuknya Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar diperjumpakan dengan Ramadan. Dan 5 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga di antara bekal yang perlu kita siapkan adalah menyelesaikan hutang puasa. Karena sekarang masih bulan Sya'ban, maka siapa yang punya hutang puasa, maka bulan Sya'ban merupakan bulan yang terakhir untuk bisa melunasi atau membayar hutang-hutang puasanya. Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki hutang puasa dan beliau tidak mampu membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban karena sibuk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai dalil bahwasanya batas akhir membayar hutang puasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian juga di antara atau yang keempat dari persiapan menyambut bulan suci Ramadan yaitu bergembira dengan kehadirannya. Bergembira dengan kehadirannya. Semakin dekat Ramadan tentunya kita semakin bergembira karena kebaikan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah hendaknya mereka berbahagia karena itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia berupa dunia. Maksudnya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sediakan nikmat agama yang besar.
padanya ada Lailatul Qadar, diturunkan Al-Quran pertama kalinya, dilipat gandakan amalan, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, diampuninya dosa-dosa, dan seterusnya. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya kita bergembira dengan kehadirannya. Kemudian di antara persiapan menyambut bulan suci Ramadan adalah membekali diri dengan ilmu agama. Karena ada ilmu yang harus kita ketahui berkaitan dengan hukum-hukum puasa, berkaitan dengan hukum-hukum sholat malam, berkaitan dengan 10 terakhir, berkaitan dengan membaca Al-Quran, berkaitan dengan Lailatul Qadar, berkaitan dengan zakat fitri, berkaitan dengan hari raya. Ini hukum-hukum yang perlu kita siapkan sehingga kita membangun Ramadan kita di atas ilmu. Kita membangun Ramadan kita di atas ilmu. Kemudian di antara persiapan menyambut bulan suci Ramadan adalah melatih diri atau membiasakan diri dengan amalan yang dibiasakan atau amalan yang diamalkan di bulan Ramadan. Karena Sya'ban merupakan pra-Ramadan. Artinya seperti qabliyah, ya, seperti qabliyah salat. Sebagaimana zuhur misalnya ada qabliyah, maka Ramadan juga Sya'ban itu seperti qabliyah Ramadan. Maka apa-apa yang diamalkan di bulan Ramadan, alangkah baiknya dibiasakan di bulan Sya'ban. Sehingga ketika dia memasuki Ramadan, maka kebiasaan-kebiasaan atau amalan-amalan Ramadan dia telah terbiasa. Baik itu berkaitan dengan sholat, ataupun puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, dan seterusnya dari amalan yang diamalkan pada bulan Sya'ban, yang diamalkan pada bulan Ramadan. Juga di antara persiapan yang perlu diingatkan berkaitan dengan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu melatih diri untuk membaca Al-Quran. Melatih diri untuk membaca Al-Quran. Salamah bin Kuhail, salah seorang ulama salaf, rahimahullahu berkata, bahwasanya syahrul Ramadan, syahrul Qurra. Bulan Ramadan merupakan bulannya para pembaca Al-Quran. Atau kata beliau, syahrul Sya'ban, syahrul Qurra. Bulan Sya'ban merupakan bulannya para pembaca Al-Quran. Artinya mereka membiasakan dirinya di bulan Sya'ban dengan membaca Al-Quran. Dan para ulama lain mengatakan, seperti Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya Rajab itu seperti bulan menanam. Ya, bulan menanam bibit atau menanam benih. Kemudian Sya'ban seperti menyiram benih tersebut, dan bulan Ramadan seperti memetik atau memanen hasil dari tanaman tersebut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di antara hal yang diingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh para sahabat mereka, tahniyah atau memberikan kabar gembira dengan kehadiran Ramadan, memberikan kabar gembira dengan kehadiran Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya kita memberikan kabar gembira antara satu dengan yang lainnya, dan kita bergembira dengan semakin dekatnya Ramadan untuk semakin mempersiapkan diri menyongsong bulan tersebut dengan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa qalban khashi'a wa da'watan mustajaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.